Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk melanjutkan cerita perjalanan Karan, kali ini kita akan membahas film berjudul Komando 2. Dalam film ini dijelaskan bagaimana Karan menyelesaikan sebuah misi kasus pencucian uang yang menyebabkan banyak korban yang terdampak. Karan juga kali ini memiliki anggota tim dalam misinya. Bagaimana keseruannya, silahkan tonton sampai akhir ya. Selamat menonton. Di awal cerita, Karan ditugaskan untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang terjadi di Taiwan. Penyelidikan ini dilakukan Karan bersama dengan rekannya Bala. Mereka menuju sebuah lokasi yang telah ditentukan menggunakan sebuah perahu. Sesampainya di sana, Karan langsung beraksi menghajar semua penjaga dan membunuh pelaku pencucian uang tersebut. Berbekal informasi yang didapatkan dari pelaku sebelum meninggal, Karan beserta timnya akhirnya mengetahui bahwa sistem tersebut beroperasi dari Malaysia. Setelah itu, pemerintah India yang dipimpin oleh Lina Chowdhury membentuk tim untuk menyelidiki siapa dalang di balik kasus ini dengan merekrut anggota ACP Bata Farhan, Inspektur Bhavna Reddy, Zafar Hussain seorang hacker, dan terakhir perwira polisi yaitu Pandey. Sebelum mereka berangkat ke Malaysia, mereka bertemu di bandara dan di sana baru diketahui bahwa Pandey digantikan oleh Karan karena sebelumnya Karan mengancam Pandey supaya berpura-pura lumpuh. इसकी जगह मैं ले रहा हूँ। अब तक मेरे पास ऐसे 50 तरीके हैं तुझे एक्सीडेंटली मरवाने के, पर किसी को पता नहीं लगे। पांडे कुछ तो बोलो। किसी भी इंसान को आ सकता है। अब आप लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं। Tiba di Malaysia, mereka berempat disambut oleh Kedutaan Besar India di Malaysia. Setelah itu mereka diarahkan langsung ke tempat Vicky beserta Maria yang menjadi target operasi mereka dengan tujuan membawa mereka kembali ke India. Suatu malam, Maria menemui Karan menjelaskan bahwa dirinya dan suaminya menjadi korban berkaitan dengan kasus pencucian uang. Maria menceritakan mengenai kehidupannya bersama dengan suaminya kepada Karan. Maria mengatakan bahwa Vicky merupakan banker sukses India. Suatu hari dia bertemu dengan klien pebisnis India dengan seorang pimpinan politik berkumpul untuk membahas mengenai uang gelap di perusahaan suami Maria. Awalnya Vicky tidak mau memenuhi permintaan mereka, namun setelah Vicky diancam akan membunuh ayahnya, akhirnya dia mengikuti semua kemauan mereka. Berkat kerjasama itu Vicky mendapatkan banyak uang, namun dia sadar bahwa itu salah dan berniat untuk membeberkan kegiatan ini ke pemerintah India. Hingga pada keesokan harinya Vicky beserta anaknya Tara bergegas menuju kantor pemerintahan. Namun sebelum mereka berangkat, mobil yang dikendarai Vicky meledak yang menyebabkan Tara meninggal, namun Vicky dapat diselamatkan. Kejadian itu membuat Maria bersedih, ditambah Tara anak satu-satunya meninggal dunia membuat Vicky merasa menjadi penyebab kematian putrinya. Maria meminta Karan untuk bekerja sama untuk membawa mereka ke perbatasan Thailand, dengan imbalan dia akan memberitahu semua informasi yang Karan butuhkan. Keesokan harinya, Karan bersama timnya dan juga Maria serta suaminya berangkat menuju Thailand melalui jalur laut. Di perjalanan mereka diserang sekelompok orang bersenjata, namun mereka dapat melumpuhkannya. Tiba di Thailand, Karan mengambil alih misi dengan membawa Maria dan suaminya menggunakan mobil dan meninggalkan Baktafar dan Zafar. Sementara itu Zafar yang menemukan sebuah motor berusaha mengikuti Karan. Di tengah perjalanan, Zafar bertemu dengan Bhavna yang diturunkan di tengah jalan oleh Karan. Setibanya di lokasi yang ditunjukkan Maria, Karan menyadari bahwa Maria merupakan otak di balik kasus ini dan telah membohonginya. Mengetahui hal itu, Karan lalu mengancam akan membunuh Vicky yang ternyata merupakan tangan kanan Maria yang berpura-pura lumpuh. Maria yang tidak ingin rahasianya terbongkar membunuh Vicky. Maria yang melihat kedatangan Bhavna berusaha membunuhnya, namun diselamatkan oleh Zafar yang menyebabkan Zafar meninggal. Setelah itu Maria bersama dengan pasukannya kabur meninggalkan Karan dan Bhavna. Setelah kejadian itu, Karan bersama Bhavna mengejar Maria Tang sedang menuju ke sebuah tempat penitipan barang untuk mengambil sebuah hard drive file pencucian uang. Namun upaya mereka terhalang oleh sekelompok orang yang menyerang mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka,
Karan dan Bhavna menjumpai Maria dan meminta hard drive tersebut. Namun di tempat yang sama Batavar datang membantu Maria dan membawa mereka pergi. Dari kejadian itu Karan mengetahui bahwa Batavar merupakan seorang pengkhianat dan membuat seluruh tim kaget bahkan sampai ke kepala menteri. Karena sebelumnya Karan melakukan kesalahan dengan membawa Maria ke perbatasan Thailand, dia akhirnya ditahan bersama Bhavna namun dengan bernegosiasi dengan kepala menteri, Karan akhirnya dibebaskan untuk melanjutkan misinya menangkap Maria. Berbekal dari sebuah video, Karan berusaha menyelidiki kembali kasus itu dan mereka mengetahui kalau sebelumnya Maria memberikan sebuah kitab kepada seorang perempuan yang bernama Erika. Setelah mengetahui itu Karan bersama Bhavna bergegas menuju kediaman Erika. Di sana mereka menemukan kalau Erika telah meninggal. Mereka juga menemukan sebuah ponsel milik Erika dan mereka mendapat petunjuk kalau Erika sebelumnya menitipkan buku itu kepada seseorang yang bernama Jimmy. Mengetahui bahwa buku itu berada di tangan Jimmy, Karan akhirnya memantau pergerakannya hingga sampai ke tempat persembunyian Jimmy. Di tempat Jimmy, Karan menyelinap ke ruangan khusus sementara Bhavna tetap memantau Jimmy yang sedang melakukan pencucian uang. Karan berhasil menemukan ruangan khusus tempat perangkat lunak milik Jimmy. Mengetahui ada yang tidak beres dengan perangkatnya Jimmy segera bergegas pulang. Seketika Jimmy datang, Karan yang mengetahuinya membuat Jimmy pingsan sementara Bhavna meminta maaf kepada Karan karena tidak bisa menghentikan Jimmy. Ketika Jimmy terbangun, Karan memberikan kembali hard drive kepada Jimmy yang merupakan perangkat yang dapat meretas identitas dan kata sandi para nasabah sehingga Jimmy dengan mudah memindahkan uang mereka ke rekening miliknya. Di sana juga Karan membiarkan Jimmy melanjutkan transaksinya bersama Maria. Di saat transaksi itu, tanpa disadari Karan telah berada di sana dengan mengikuti perjalanan Jimmy. Maria yang tak terima hal itu berusaha menyerang Karan dan menembak Jimmy hingga tewas. Pengejaran mereka terus berlanjut hingga suatu hari Karan dan Bhavna berupaya menangkap Maria di atas gedung. Ketika itu Maria menggunakan hard drive pemberian Jimmy tersebut ke sebuah perangkat keras untuk melakukan aksinya melakukan pencucian uang. Karan berupaya menghentikannya hingga terjadi perkelahian dengan Batavar. Karan yang merupakan seorang komando dengan gampang mengalahkan Batavar. Setelah kekalahan Batavar, KP menyerang Karan untuk mengukur waktu. Pertarungan sengit antara mereka berlangsung lama karena sama-sama kuat. Hingga pada akhirnya Karan tetap menang. Karan lalu menghampiri Maria namun Karan meminta Maria melanjutkan pencucian uangnya hingga selesai. Karan menjelaskan kepada Maria bahwa Maria telah mengirimkan sejumlah uang yang banyak untuk kepentingan sosial untuk warga miskin di India dan Batavar yang bekerja sama dengannya hanya berpura-pura mati. Seketika Batavar bangkit dan bergabung dengan Karan. Karan lalu menjelaskan kepada Maria mengenai kerjasamanya dengan Batavar dan dia juga menjelaskan telah menukar software yang telah digunakan Maria. Kemudian Maria berusaha pergi meninggalkan mereka seketika Bhavna menembak Maria hingga tewas. Congratulations Karan, mission accomplished. Sekian dulu ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.